Hari ini kita perhatikan, keimananlah yang menjadikan permusuhan. Allah yang mengatakan, ini bukan hoax. Sekarang kan lagi marahnya hoax, anti hoax. Ini bukan hoax. Allah mengatakan kenapa? Apa arti Rohingya bagi kaum muslimin? Apa arti Palestina? Apa arti Suriah? Apa arti daerah-daerah lain yang hari ini mengalami bencana, mengalami musibah, pemurtadan dan sebagainya? Apa artinya? Artinya adalah itu. Allah mengatakan wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Surat Al-Baqarah. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Surat Al-Baqarah. Al-Buruj. Al-Buruj ayat yang jadi 30 Pak. Ayat ya. Jadi tidaklah mereka membenci, memusuhi orang-orang beriman, melainkan karena mereka beriman. Jadi bukan karena dia orang, bukan karena etnis Rohingya, bukan karena orang Suriah, bukan karena orang ini, bukan karena, tapi murni karena iman. Jika ada di dalam hati kita keimanan, maka siap-siaplah apa yang kita miliki akan dirampas dengan cara lembut dan dengan cara paksa. Tentunya kita pernah membaca di sosial media surat yang ditujukan kepada salah seorang kiai dari tahun 50-an. Surat itu saya juga bacanya di Facebook, dikirim oleh orang-orang PKI. Ya kan? Apa yang ada di rampas? La ilaha illallah. Dan sejarah akan berputar. Allah mengatakan sunnatullahi allati qad khalat. Sunnah Allah akan berputar, akan berulang lagi, dan sudah berlalu sebelumnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu akan mendapati pada sunnah Allah tidak bergeser sedikit, tidak berubah sedikit, sehingga masuk surga itu perkara yang ringan tapi berat, berat tapi ringan. Susah. Kalau ringan tapi berat, berat tapi ringan, seperti itu. Ringannya syaratnya cuma la ilaha illallah, ya kan? Kan ringan kan? Syarat masuk surga cuma man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia tahu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ringan kan? Di mana beratnya? Mempertahankan la ilaha. Bagi kita mungkin biasa saja, tapi bagi saudara kita kaum muslimin yang di lereng-lereng gunung, yang terfitnah hartanya, terfitnah jiwanya, bahkan ada yang diteror, bahkan kejadian kemarin di Medan sampai disiksa, di situ berat. Dan para sahabat memahami. Maka sekali lagi demi Allah, la ilaha illallah bukan ucapan semata. Itu harus kita pahami. La ilaha illallah bukan ucapan. Maka ada beberapa tuntutan yang hari ini sebagian besar kaum muslimin sudah mulai mengaktifkan satu demi satu. Sehingga mata rantai tuntutan itu terlepas satu demi satu. Sampai layak sampai tidak tersisa sedikit pun mata rantai. Sehingga dia menjadi murtad, dia tidak percaya. Waliyahullah. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang syahadat. Saya berbaik sangka bahwa syahadat dan rukun-rukunnya sudah kita pelajari. Sehingga dalam buku ini yang nanti insyaallah akan dibagikan, saya tidak membahas dari awal. Buku ini merupakan panduan mualaf yang saya diminta untuk menulisnya. Cuma tuntutannya saja yang saya muat. Jadi rukun la ilaha illallah apa, syarat la ilaha illallah apa, saya kira itu bisa dibaca dalam kitab Tauhid Saleh Fauzan dan lain sebagainya, itu bisa dibaca. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membacanya. Ya, salah satu tuntutan la ilaha illallah yang wajib, yang harus kita pahami dengan benar adalah Allah. Allah itu Allah. Sehingga satu ketika orang-orang musyrik pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur lana rabbah." Ya Muhammad, tolong
nasabkan Tuhan kamu kepada kami. Nasabkan dia anak siapa, bapaknya siapa, orang tuanya siapa. Tolong nasabkan. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allah itu esa. Keesaannya bukan sekedar esa dia yang menciptakan langit dan bumi. Keesaannya bukan dia menciptakan manusia. Kalau keesaan hanya setingkat itu, maka sungguh orang-orang musyrik sudah meyakini.